Siapa yang tak terpesona dengan babi rusa? Hewan dengan taring unik yang tumbuh ke atas seperti tanduk? Taring yang mencuat dari rahang babi rusa bukan hanya mencuri perhatian, tetapi juga memiliki fungsi dan makna yang menarik dalam kehidupan hewan ini. Mari kita menelusuri lebih jauh tentang keunikan taring babi rusa dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara hidup mereka di alam. Babi rusa atau yang bernama latin, Babirousa babirusa, adalah spesies mamalia yang termasuk dalam keluarga Suidae dan merupakan jenis babi liar yang ditemukan di beberapa pulau di Indonesia. Hewan ini memiliki tubuh yang cukup besar dengan panjang tubuh mencapai sekitar 90 hingga 130 cm dan tinggi sekitar 70 cm. Ciri khas babi rusa adalah taring yang keluar dari rahang atasnya. Taring ini memiliki ukuran yang besar dan melengkung ke belakang, yang hanya dimiliki oleh babi rusa jantan. Tubuh babi rusa ditutupi oleh bulu kasar berwarna coklat atau kehitaman, meski tidak terlalu lebat. Dahulu, ada 4 subspesies babi rusa yang hidup di Sulawesi. Akan tetapi sekarang hanya tersisa 3 subspesies saja, karena 1 subspesies sudah dinyatakan punah. 1 subspesies yang sudah punah pada 1980 itu adalah babi rusa yang ada di bagian selatan Pulau Sulawesi atau dikenal dengan nama Babirousa bolabatuensis. Sedangkan 3 jenis babi rusa yang masih tersisa yaitu babi rusa Sulawesi, Babirousa celebensis, yang sebarannya berada di Pulau Sulawesi, babi rusa Togean, Babirousa togeanensis, menyebar di beberapa pulau di Kepulauan Togean, dan babi rusa Maluku, Babirousa babirusa, yang populasinya teridentifikasi di Kepulauan Sula, yaitu Pulau Mangole dan Pulau Taliabu serta Pulau Buru. Babi rusa dapat ditemukan di beberapa pulau di Indonesia, khususnya di Sulawesi, Togian, Sula, Buru dan beberapa pulau kecil lainnya. Habitat babi rusa adalah hutan hujan dataran rendah, terutama wilayah aliran sungai, rawa, dan cerukan-cerukan air yang memungkinkannya mendapatkan air minum dan berkubang. Babi rusa adalah hewan omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan, baik tumbuhan maupun hewan kecil. Makanan utama mereka terdiri dari buah-buahan, umbi-umbian, biji-bijian, daun-daunan, serta serangga dan hewan kecil lainnya yang dapat mereka temui di alam liar. Mereka juga sering mengais tanah untuk mencari makan seperti cacing dan invertebrata lainnya. Babi rusa bersifat nokturnal karena sering ditemui pada malam hari. Di tempat lain ada yang mengatakan babi rusa ini binatang diurnal karena juga ditemukan pada siang hari. Mereka hidup dalam kelompok yang terdiri dari betina dan anak-anak, sedangkan jantan dewasa lebih sering hidup soliter atau terpisah dari kelompok betina. Namun, jantan yang lebih dominan akan berinteraksi dengan betina selama musim kawin. Babi rusa cenderung lebih pemalu dan menghindari interaksi dengan manusia. Babi rusa jantan maupun betina mencapai dewasa kelamin, sexual maturity, pada usia Mei 10 bulan, namun ada juga yang melaporkan pada usia sekitar 548 hari, dengan masa hidup maksimum longevity, mencapai usia 23-24 tahun. Jumlah anak yang dilahirkan seekor babi rusa betina setiap kali melahirkan, litter size, adalah 1-2 ekor dengan berat anak pada waktu lahir sekitar 0,715 kg, 1573 lbs. Masa kebuntingan berkisar 155-158 hari. Lama anak disusui sekitar 1 bulan, namun ada yang melaporkan lama masa anak bersama induknya 213 hari dan setelah itu anak akan disapih untuk mencari makanan sendiri di hutan. Seekor induk betina hanya melahirkan 1 kali dalam setahun. Sesaat sebelum melahirkan, induk babi rusa membuat sarang berupa tumpikan daun dan ranting dari berbagai jenis tumbuhan bawah, alang-alangan atau semai.
Sarang tersebut berbentuk oval dengan diameter kurang lebih 2 meter dengan ketebalan kurang lebih 0,5 meter. Apabila sarang tersebut masih berisi anak dan induk babi rusa, maka sarang tersebut akan berbentuk agak cekung bagian tengahnya. Babi rusa menghadapi sejumlah ancaman yang dapat mengurangi populasi mereka di alam liar. Beberapa ancaman utama bagi kelangsungan hidup babi rusa antara lain: perusakan habitat, konversi hutan untuk pertanian dan perkebunan menyebabkan berkurangnya habitat alami babi rusa. Perburuan, meskipun dilindungi, babi rusa sering diburu karena dagingnya yang dianggap lezat. Fragmentasi habitat, pembangunan infrastruktur yang memecah habitat alami babi rusa membuat mereka terisolasi dan sulit untuk beradaptasi. Untuk melindungi populasi babi rusa, beberapa upaya konservasi telah dilakukan, antara lain: pembentukan kawasan konservasi. Pemerintah Indonesia bersama lembaga-lembaga konservasi mendirikan Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa di habitat babi rusa. Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi spesies ini dan mencegah perburuan liar. Program penangkaran, di beberapa tempat, dilakukan penangkaran babi rusa untuk membantu menjaga populasi mereka agar tidak punah. Babi rusa adalah spesies endemik Indonesia yang memiliki keunikan dan peran penting dalam ekosistem hutan tropis. Meskipun mereka tidak termasuk dalam kategori hewan yang sangat terancam punah, populasi babi rusa tetap menghadapi ancaman dari kerusakan habitat, perburuan, dan fragmentasi lingkungan. Oleh karena itu, upaya konservasi yang melibatkan perlindungan habitat dan pengelolaan keberlanjutan ekosistem sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup babi rusa di masa depan.